Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbicara tentang pengampunan, itu kadang-kadang sangat sulit gitu ya. Orang yang percaya sekalipun kepada Tuhan, kalau dia sering disakiti, ini hanya percaya saja loh ya, tetapi pengenalannya kepada Tuhan, persekutuannya kepada Tuhan kurang begitu dijaga, orang ini akan gampang untuk jatuh dalam kegeraman, kemarahan, jatuh dalam sakit hati. Apalagi kalau dia sering ketemu dengan orang yang selalu menyakiti hatinya. Rasanya kalau ketemu dengan orang seperti ini, kalau bisa saya pergi saja. Tetapi malam hari ini ayat ini mengingatkan kita, sesusah-susahnya kita itu mengampuni, jangan pernah kita itu berhenti sampai mengampuni saja. Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Ya, sudah mengampuni, tetapi jangan sampai berhenti di sini saja. Tetapi kita mau memberkati orang yang menyakiti kita melalui doa-doa kita ataupun apa yang kita kerjakan setiap hari. Mungkin selalu ketemu, tatap muka ketemu, mau jalan ke sana ketemu orang ini, mau jalan ke sini ketemu orang ini. Jaga mulut kita, jaga hati kita. Jangan sampai karena kebencian, kemarahan kita kepada orang yang menyakiti kita, akhirnya kita mengeluarkan kutuk. Buang semuanya jauh-jauh. Jadi jangan hanya berhenti sampai mengampuni. Berkati dan berkati orang yang menyakiti hati kita. Sampai kapan kita harus memberkati? Sampai kita benar-benar merasakan pemulihan terjadi atas hidup kita. Saya kan capek, saya tahu secara manusia kita memang capek, tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan, aku tidak kuat mengampuni orang ini, Tuhan. Rasanya pengampunanku itu sudah setipis tisu untuk orang ini. Tetapi kalau kita benar-benar tahu siapa Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, roh pengampunan itu ada di dalam diri kita. Mengapa kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Karena mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu selalu hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar, yang tidak pernah mengajarkan kebencian, yang tidak pernah mengajarkan sakit hati, yang tidak pernah mengajarkan balas orang itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar, yang selalu mengajarkan kasih dan pengampunan. Kalau kita sudah nggak berdaya mengampuni seseorang ini, datang kepada Tuhan. Minta saja kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk saya benar-benar dapat melepaskan pengampunan untuk orang ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain. Di sini dikatakan buang semuanya itu jauh-jauh. Jadi artinya kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nggak usah takut kita menerima ketidakadilan. Nggak usah takut kita diremehkan orang lain, karena kita belajar untuk mengasihi, mengampuni, bahkan memberkati orang itu. Kalau Tuhan yang sudah ada di pihak kita, kalau Tuhan yang sudah membentengi hidup kita, kalau Tuhan yang ada di dalam hidup kita, seberapa banyak orang merendahkan kita, sampai kita benar-benar terhina, sampai ada rasa sakit itu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, percayalah,
kita akan diangkat Tuhan untuk terus naik. Kita yang akan dibela oleh Tuhan. Tetapi kalau mulut kita keluar kata kutuk, kata berkat untuk orang itu, sia-sia kita berdoa di hadapan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar tidak pernah mengajarkan kita untuk dendam kepada siapapun, tetapi melepaskan pengampunan. Orang yang mau melepaskan pengampunan, berkat itu mengalir atas hidupnya. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu enak, jalannya itu enak gitu. Saya pernah hidup dalam hal yang seperti ini. Aduh, orang ini Tuhan sangat mengecewakan saya, orang ini sangat menyakiti hati saya. Bener loh, gak enak. Tidur gitu kepala saya pusing. Aduh Tuhan, selalu bangun kepikiran. Waktu itu saya tidak mampu untuk mengampuni. Ketika saya dapat ayat ini, susah Tuhan. Tetapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, oh ini loh yang dikehendaki Tuhan atas hidup saya, lepaskan pengampunan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya, tolong saya untuk saya dapat melepaskan pengampunan untuk si A, si B, si C. Dan ketika Tuhan lakukan itu dalam hidup kita dan kita meresponnya dengan benar, pemulihan itu terjadi. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu mengundang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Orang yang suka hidup bermusuhan dengan orang lain, orang yang suka meremehkan orang lain, orang yang suka pahit dengan kata-katanya kepada orang lain, hidupnya tidak akan pernah damai sejahtera. Tetapi orang yang suka memberikan kasih pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita, percayalah penyertaan Tuhan turun atas hidup kita. Hati tidak hanya dipulihkan, tetapi pikiran kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau orang pikirannya tenang, gak ada rasa sakit, gak ada pahit hati, segala sesuatu yang kita kerjakan itu enak. Mau orang itu ketemu kita, istilahnya wajahnya ditekuk-tekuk sampai nggak enak. Tetapi kalau kita sudah berkomitmen mengampuni, saya percaya dan sangat percaya itu mengundang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak lagi dia mau merendahkan kita, tapi kalau Tuhan yang jadi benteng atas hidup kita, siapa yang akan bisa melewati benteng itu? Kalau Tuhan yang sudah menjadi pembela atas hidup kita, nggak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang menyakiti hati kita. Karena apa? Tuhan menyertai setiap orang yang legowo, ikhlas, rela untuk mengampuni. Karena orang ini sudah berusaha hidup dalam kebenarannya Tuhan. Jangan takut ya, jangan takut. Wah, nanti kalau saya mengampuni dan mengampuni lagi saya diremehkan, mengampuni dan mengampuni lagi saya dipandang sebelah mata. Nggak usah takut. Dengar baik-baik, kalau Tuhan yang sudah jadi pembela atas hidup kita, mau 1000 orang meremehkan hidup kita, kalau Tuhan sudah menyatakan penyertaannya, maka kita akan muncul seperti fajar pagi hari. Sinarnya memberkati orang-orang di sekeliling kita. Nggak hanya memberkati orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita, tetapi memberkati hidup kita secara pribadi. Hidup dalam damai sejahtera lebih enak daripada hidup dalam hati yang pahit, memperpendek umur, membuat kita sakit-sakitan. Tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan itu, penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Berkat Tuhan mengalir buat orang yang suka mengampuni dan mengasihi. Jadi tidak hanya berhenti sampai mengampuni, doakan orang itu. Tidak hanya didoakan di bibir saja, tapi dalam hati kita. Kalau masih belum bisa diajak bicara, ya udah didoakan aja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati kamu dengan damai sejahtera Tuhan. Sudahlah, percaya. Nanti lama-lama orang ini akan luluh melihat hidup kita. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu bisa membawa satu perubahan positif dalam hidup kita. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, hidup kita diberkati. Kita tidak lagi stres memikirkan orang yang menyakiti kita. Kita tidak lagi depresi, stres,
sampai rasanya nggak karu-karuan karena memikirkan orang-orang yang menyakiti kita. Akhirnya apa? Membawa dampak positif dalam hidup kita. Umur kita jadi panjang, sehat, tidak hanya rohani, jasmani juga sehat, hidup dipulihkan, keluarga dipulihkan, dari segala aspek apapun dipulihkan oleh Tuhan. Kuncinya satu, yuk jangan hidup dalam kepahitan. Bahkan di dalam firman Tuhan ini dikatakan buang semua yang pahit, yang geram, buang semuanya itu sampah. Kalau kita terus menimbun sampah pahit hati, menimbun sampah kejengkelan, kita sakit. Sakit bener. Mau lakukan apa-apa itu sakit. Karena saya sudah mengalami, ketika saya menimbun ini, aduh Tuhan, ya saya berdoa, tetapi hati saya belum bisa sepenuhnya pada saat itu untuk melepaskan pengampunan. Tetapi ketika saya menyerahkan diri di hadapan Tuhan, itu merubah pemikiran saya. Kalau dulu ketika saya masih hidup dalam kegeraman, kepahitan, ada orang dekat gini, waduh ini ngerasani saya ini, waduh ngomongin saya. Tetapi kalau orang itu sudah dipulihkan, orang itu sudah mau mengampuni, maka yang ada dalam pikiran kita, hidup kita ini jadi sesuatu yang positif. Kamu mau dekat, kamu mau gosipin saya sampai kayak apa, nggak ngefek dengan saya, karena saya orang yang diberkati Tuhan, saya orang yang dipulihkan Tuhan. Kamu mau menghina saya, terserah, karena orang yang mau mengampuni, pengangkatan terjadi atas hidup orang ini. Itu kuncinya. Mari, kenapa kita harus mengampuni? Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, karena mengampuni itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, mengampuni itu dapat mengundang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyertai, segala sesuatu akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu dapat membawa perubahan yang positif dalam hidup kita. Pikiran kita semakin positif pada orang-orang di sekitar kita. Gak peduli mereka ngomong apa, yang penting hidupku aman di tangan Tuhan. Yang penting hidup kita aman dalam kendalinya Tuhan. Gak usah takut, waduh saya sudah dikutuk ini, waduh saya sudah digini-gini. Gak usah takut. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kasih kuasa dalam lidah, bibir, mulut kita untuk kita menyatakan setiap kebesaran Tuhan, termasuk mematahkan setiap kutuk. Kita pernah dikutuk apa? Hidupmu gak akan sukses. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku sukses. Aku lepaskan pengampunan untuk kamu. Aku lepaskan damai sejahtera Tuhan untuk kamu. Kalau Tuhan sudah menutup mulut orang itu, gak akan ada yang bisa bergerak. Kalau Tuhan sudah menyadarkan orang ini, gak ada yang bisa menghentikan. Sebenci-bencinya orang itu kepada kita, kalau Tuhan sendiri yang mengendalikan hidupnya, mengendalikan pikiran kita karena kita doakan itu, maka itu akan terjadi. Jadi, mari malam hari ini sekali lagi, sesusah-susahnya mengampuni, kita harus mau mengampuni. Gak hanya berhenti sampai mengampuni, tapi kita mau memberkati orang itu, baik melalui doa kita, melalui perhatian kita, dan banyak hal. Percayalah, Tuhan yang akan terlebih dahulu memulihkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.